Setelah kemarin kita eksplor kampus HTW, sekarang kita lanjut lagi ke jantung sejarahnya Berlin. Kita akan mulai dari Warschauer Straße. Dulu jadi salah satu titik panas antara Jerman Timur dan Jerman Barat saat Perang Dingin. Di sekitar sini juga ada East Side Gallery, sisa tembok Berlin yang sekarang penuh dengan karya seni dari seniman internasional, simbol perubahan, perlawanan, dan harapan. Abis itu kita bakal menuju ke salah satu ikon paling terkenal di Berlin, Berlin TV Tower alias Fernsehturm, yang dulunya dibangun oleh pemerintahan Jerman Timur sebagai simbol kejayaan teknologi mereka. Let's go, kita jalan-jalan sambil ngulik sejarah dan ngeliat gimana kota ini bangkit dari masa lalunya. Itu TV Tower ya. Ini mall apa dah? Ini namanya Warschauer Mall. Jadi ini kan Warsaw. Iya. Ini beneran persis kayak di kota Warsaw, Poland. Oh, itu diambil dari Warsaw, Pak. Iya. Ini vibes-nya kayak Poland. Kenapa dinamain kayak gitu? Mungkin orang pengen orang sini banyak orang Warsaw kan. Soalnya ada itu kan, itu kayak Mars. Yang komen. Ini kalau dari tulisannya ya, ini karaoke tapi buat gay. Buat sih. Itu gambar cowok. Oh iya. Oh. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ini nama ininya Upperbaum. Betul. Udah belum? Udah. Jadi kita sekarang lagi di daerah Warschauer Straße, Jalan Warsaw ya artinya. Iya. Di sini ada Oberbaum. Oberbaum itu dibangun pada abad ke-18 dengan gaya neogotik. Jadi atasnya itu yang daerah sana itu difungsikan sebagai jalan buat kereta, sedangkan ini bawahnya ya sekarang buat pejalan kaki sama buat kendaraan. Nah dulunya itu cuman tempat pemeriksaan pos kayu aja, tapi waktu perang dingin jadi pos pemeriksaan vital buat tembok Berlin. Jadi di sana itu ada East Side Gallery, tempat tembok Berlin masih berada. Sekarang udah pada dicat, dilukis sama para seniman. Nanti kita ke sana. Ini sungai Spree ya. Salah satu sungai yang cukup panjang ya di Berlin ya. Ini tempat yang cukup ramai, mantep buat nongkrong ya. Lanjut. Salah satu korban yang coba kabur ke Jerman Barat. Dulu beliau itu kabur tahun 1992. Ada tentara Jerman yang lihat lalu ditembak. Tentara yang nembak itu kemudian dieksekusi di tahun 1944 nih, karena dianggap provokasi gitu. Ini memang banyak banget yang berusaha buat kabur ke Jerman Barat karena kondisi Jerman Timur ramai memprihatinkan waktu itu. Nanti kita bakal jelasin lebih lanjut. Kita ke tembok Berlin. Ini kita lagi di depan East Side Gallery. Sisa-sisa dari tembok Berlin. Ini asli tembok Berlin. Tapi sekarang udah diwarnain dan diisi oleh
para seniman ya, isi mural-mural East Side Gallery. Ini banyak tulisan-tulisan cakep, lukisan-lukisan cakep. Nanti habis ini kita telusuri satu-satu, termasuk yang paling ikonik. Nah, bentar ya, tunggu. Capek dengan kehidupan ya. Jadi benar-benar ini kan dulu dari Berlin ya. Orang kalau mau kabur tuh pada berenang semua ya, lewat sungai Spree ini. Dulu kan dibangun ini temboknya tanggal 13 Agustus tahun 1961. Sebelumnya orang-orang pada kabur semua ke Jerman Barat karena ekonomi Jerman Timur sangat jauh di bawah Jerman Barat yang waktu itu Jerman Barat kapitalis, Jerman Timur sosialis. Habis itu karena banyak yang kabur itulah dibangun tembok Berlin. Sampai akhirnya diruntuhkan tahun 1990 ya, 1990 tanggal 9 Oktober. Jadi pada saat ini ya Uni Soviet udah mulai runtuh gitu ya, tahun 1989 kan dia udah mulai runtuh tuh sampai akhirnya pecahnya 1991. Nah waktu itu tanggal tahun 1990 ya, tahun 1990 itu Jerman Barat sama Jerman Timur tuh udah benar-benar mau bersatu, walaupun ya belum benar-benar bersatu, tapi keinginan mereka emang udah sejak lama. Nah pada akhirnya tanggal 9 Oktober itu diumumin lah sama penggantinya Honecker yang Jerman Timur tuh. Waktu itu beliau lengser, diganti sama penggantinya siapa lupa ya namanya. Ntar ditulis di sini. 1990 tanggal 9 November 9 Oktober beliau 9 November tanggal 19 November tahun 1989 waktu itu tuh diumumin kalau tembok Berlin bakal dibuka gitu. Nah orang dia bilangnya ini kan besok tanggal 10 November ya besok, tapi jamnya nyusul gitu. Tapi waktu hari itu orang-orang langsung datang semua ke tempat. Jadi langsung nerobos aja sampai sama penjaga ya udah dibiarin. Nih fotonya. Ini orang-orang ngantri mau melewati tembok Berlin tanggal 10 November. Karena waktu itu orang-orang udah pada seneng kan, euforia. Akhirnya biar nggak mau ketinggalan kan ya, malam itu tanggal 9 malam udah rame banget. Padahal waktu itu maunya tanggal 10. Terus infonya nyusul gitu. Cuman udah sangat-sangat bereuforia itu warga Jerman Timur. Dan sebenarnya warga Jerman Barat juga welcome gitu kalau ada yang datang ke mereka. Bahkan kalau ada yang berhasil nyebrang itu ditolongin sama orang Jerman Barat. Karena memang mereka itu masih mau bersatu gitu.
Nah ini nih Добре. mural Schumann yang paling ikonik di tembok Berlin saat ini ya. Ini Ming Schumann antara Soviet, Brezhnev, Sen onu öyle yap. Sen o köşeleri anladın mı? Erich Honecker, pemimpin Jerman Timur. Yang waktu itu termasuk otoriter juga ya, anti kritik. Nah ini dianggap tidak lucu. Tapi lihat ini ingat siapa gitu. Nah, di samping kita ini lukisan yang paling terkenal dari East Side Gallery, tembok timur Berlin. Ini lukisan ciuman antara pemimpin Uni Soviet waktu itu, Brezhnev, sama Erich Honecker, pemimpin Jerman Timur. Ini dianggap ya aib lah bagi Jerman sekarang ya, mereka berdua ini, karena yang berusaha untuk memisahkan antara Jerman Timur sama Jerman Barat nih kan salah satunya. Sampai akhirnya ini dilukis sejak dari runtuhnya tembok Berlin dibuka, dilukis semuanya sama tahun 1990 ya. Ingat siapa guys? Iya. Ingat apa ya? Entah lah siapa gitu. Yes. Memang samping sungai Spree dan Berlin dan Warsaw Strasse tempat buat nonton. Bukan seniman jalan. Terima kasih. Kalau kalian memperhatikan nih, ini kan apa tempelan kulkasnya ini berberuang semua kan, karena beruang itu memang dia jadi lambang Berlin semenjak abad ke-13, terus lanjut abad ke-17 ketika Berlin jadi satu kota besar. Ini jadi lambangnya kota Berlin, dipasang di Amkot, di bagian lengan. Ini melambangkan keberanian, ketahanan, ketangguhan Berlin. Sekarang walaupun di benderanya udah nggak ada lagi, tetap jadi simbol Berlin. Ini juga dijual kartu pos beserta pecahan tembok Berlin yang asli. Nih. Jadi ada tembok Berlinnya nih. Kecil banget. Gila. Juga dijual nih pecahan-pecahan tembok Berlin. Mahal tapi 7 euro ini. Aduh. Makin besar makin mahal nih, 12 euro, 9 euro, 7 euro. Ada yang mau beli nggak kira-kira tembok Berlin? Nah, kalau misalkan di tembok Berlin bakal nggak asing dengan kata-kata ini nih. You are leaving the American sector. Kamu telah meninggalkan sektor Amerika. Maksudnya apa? Karena waktu itu setelah Perang Dunia Kedua, Jerman dibagikan jadi 4 sektor ya. Salah satunya sektor Amerika, lalu yang lain itu ada sektor buat Uni Soviet, terus sektor buat Inggris, sama sektor buat Prancis. Nah, ini jadi papan peringatan gitu untuk para yang mau melewati gerbang ini. Maksudnya kalian telah melewati sektor Amerika Barat, bagian barat ya, maksudnya sisi demokratisnya, lalu masuk ke daerah Jerman Timur yang waktu itu sosialis gitu. Jadi ini
biasanya ditulis juga di tempat-tempat terkenal seperti Charlie Point gitu ya, sektor-sektor pos perbatasan terkenal di zaman perang dunia di zaman perang dingin, Cold War. Nih cenderamata dijual. Batu asli deh kan, gila mahal juga nih batu dijual ya, 9 euro, cuman cerita di baliknya sih mahal. Beli nggak kalau kalian kira? Ya aku tadi beli souvenir ya. Ada kejadian menarik guys. Ada kejadian menarik. Ada kejadian menarik. Souvenir. Nih kejadian Beli menariknya. topi, beli Harga aslinya segini. gantungan kunci, beli tempelan kulkas, beli postcard gitu ya. Terus kan tadi dapat tagihan 13 euro gitu ya. Padahal harga topinya sendiri 15 euro. Gue udah keluar tadi. Loh, bukannya harganya 15 euro ya gitu kan. Topinya sendiri 15 euro tapi kok cuma bayar 13 doang. Ternyata karyawannya karyawan magang gitu. Kelewatan kan akhirnya. Kelewatan akhirnya. Ini aku balikin dan dikasih diskon jadi 10 euro sama dia. Ini TV Tower, dulunya jadi bagian propaganda dari Jerman Timur ya, menunjukkan kekuasaan kebesaran Jerman Timur waktu itu. Tapi sekarang masih berfungsi sebagai menara ini kan saluran radio dan televisi ya. Naiknya mahal cuy, 20 euro ada kali ya. Salah satu ikon paling terkenal sih di Berlin. Ini mall apa ini Mas? Alexa Mall. Kayak Sims. Yes. From 5 euro. Like card payment from 5 euro. From 5 euro. You take 3 of them. Dia katanya minimal pembelian 5 euro buat pembelian kartu. Hah? Seriusan? Pay by cash. I don't hold any cash. Why not? Berlin. Berlin by cashless. Look, if you take by take something, I pay 50 cents every transaction. Really? Every transaction 50 cents. To the bank, just bank. Just bank. That's why. I didn't know that. I know this. I will. Yeah. That's why. Let me do like this. I give you as a gift. What? Thank you. Okay. Alright? So, what do you mean by that? Billion. Billion. 100 million, 2 million. 2 million. You count it? Yeah, it's my 29 shop. Oh, you 29. 29 shop. This is 29th one. Нет, у тебя всего было 300 с копейками, минус 70 который было этот, и у тебя осталось Impressive. 10. Вот ты заработал сегодня так. I do more than 20 years this Иногда one. 20 years? Ты Oh my god. что-то не пробил, но продал. Where are you from? Georgia. 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 ЕЦ, Enjoy. ЕЦ, карточка, ты пишешь, Gift. Did I told you it's a gift? I think the gift is for transfer bank. No, not for. Thank you so much, sir. Really? Thank you so much. Thank you. My pleasure. Appreciate it. Thank you very much. Bye. Thank you very much. Wow. Have a good day. Have a good day. See you. Jadi guys, kita dapat crepes gratis. Sudah kuduga. Kenapa? Karena kuncinya adalah megang kamera. Jadi mereka ngiranya kita bakal promosiin mereka. Jadi Tapi ya udahlah kita. ya udah, promosi. tapi secara teknis emang dipromosiin. Jadi memang win-win solution. Kita dapat crepes gratis, mereka dapat promosi dari kita. Ya promosi kayak kita siapa aja. Iya, padahal kita bukan siapa-siapa ya. Ini rasa Nanti kita cari tempat duduk lah, itu kita Ya. duduk depan. Intinya ini rasa kayak manis. kayu manis dan gula. Jadi kalau ngerasa agak aneh itu kayu manis ya berarti. Tapi anyway sebenarnya enak, percayalah. Oke, kita udah dekat lagi nemu tempat duduk. Kita makan di situ ya guys. Ini emang tempat duduk umum ya. Iya, Mantap. mari. Duduk dulu.
Nah, kita udah nyampe. Ini makanannya. Set. Nah, kita makan crepes dulu ya. Mari. Gimana caranya? Berdiri emang. Berdiri. Susah sih. Susah. Nggak Ya apa-apa. udah. Yuk. Ya, gitulah pokoknya. Susah guys, nggak bisa. Jadi guys, ini menara TV Tower punya sejarah panjang ya. Dari ini dulu dibangun buat propaganda, istilah propaganda kebesaran Jerman Timur, sosialis waktu itu, blok timur. Nah, sekarang masih berfungsi sebagai TV Tower, walaupun sekarang udah jadi lebih ke ikon wisata. Kita bisa naik ke atas, cuman lumayan mahal, 20 euro. Nah, ada alternatifnya sebenarnya, bisa naik ke Park Inn Hotel itu lebih murah, walaupun murah-murahnya juga 6 euro sih waktu 2022 ya. Sekarang nggak tahu berapa. Aku pernah nonton soalnya orang main ayunan coba dong mas, di atas mas, main ayunan mereka tuh, kelihatan nggak? Ekstrim sekali. Dua sisi Alexander Pass yang berbeda. Ada klasik. Yang ini modern. Itu gimana ya dunia? Enggak, Budapest. Budapest. Estetiknya dia masang lagunya kayak gitu. Sengorek kearifan. Cilok. Belum di setel tadi. Astaga. Nah, di depan kita ini ada Nikolai Church. Ini gereja San Nicholas, gereja tertua di Berlin. Dibangun tahun 1230, abad ke-13. Jadi gereja tertua di Berlin ini. Cuman waktu Perang Dunia Kedua hancur, lalu berestorasi kembali pada masa Jerman Timur tahun 1910. Nah, sekitarnya ini dibangun lagi biar ngidupin masa-masa abad ke-18. Nah, untuk fungsinya berubah-ubah ya. Dulu waktu dibangun abad ke-13 dia ini gereja Katolik. Lalu ke abad 16 berubah jadi gereja Protestan.
Sekarang fungsinya cuma jadi museum. Jadi museum aja sih. Mungkin sekarang sama tempat acara konser sama budaya. Sangat tua. Lambang Berlin. Itu dia perjalanan kita hari ini menyusuri jejak sejarah Berlin dari bekas perbatasan Perang Dingin sampai ikon-ikon modern kota ini. Di episode selanjutnya kita bakal lanjut explore pusat kota Berlin. Kita akan mulai dari Bode Museum yang menyimpan peninggalan Bizantium, lalu jalan kaki ke Brandenburg Gate, dan akhirnya ke Reichstag, gedung parlemen Jerman dengan kubah kaca transparannya yang ikonik banget. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Salam, see you.